Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rizka Amatia, NIM 19650065. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan UTS mata kuliah Data Science. Nah, di sini saya berNIM 19650065 yang berakhiran ganjil, dan ini soal untuk yang ganjil. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan nama-nama hewan dan juga gen X dan juga gen Y. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari gen Y apabila elang ditambahkan ke dalam tabel tersebut dengan nilai X sampai dengan 7. Nah, lalu kita disuruh untuk mengklasifikasikan ke dalam sebuah grup, ke dalam 3 klasifikasi grup. Nah, lalu untuk yang tugas terakhir bonusnya, kita diberikan tugas untuk menjelaskan tentang pengetahuan tentang grup tersebut. Nah, untuk jawabannya sendiri langsung kita lanjut ke Excel. Nah, untuk di Excel ini saya membuat beberapa tabel seperti itu guys, sebelumnya. Nah, di sini untuk cara mengetahui dari nilai Y dari si elang, nah kita sebelumnya harus menambahkan di dalam Excel itu di dalam option. Nah, di sini kita menambahkan add-in berupa Excel add-in, lalu kita pergi ke sana dan kita menambahkan analisis toolpath. Nah, setelah selesai, kita ditugaskan untuk mencari nilai dari Y tersebut. Nah, untuk nilai dari Y di sini ketemu untuk nilainya sendiri 16,75. Nah, bagaimana sih perhitungan dari nilai Y di sini? Nah, nilai Y ini diambil dari nilai A ditambah nilai B kali X. Nah, untuk nilai A-nya berapa sih dan untuk nilai B-nya berapa sih? Nah, untuk nilai A-nya sendiri kita ambil dalam koefisien di intercept ini. Nah, 0,41666667 ini dia merupakan nilai A uh, dari bilangan yang akan kita masukkan nantinya ke nilai A. Nah, untuk nilai B-nya sendiri kita ambil di X variabel 1. Di sini ada hasilnya, nilainya 2,33333. Nah, lalu kita masukkan ke rumus Y di sini. Untuk nilainya sendiri, nilai dari Y sama dengan nilai dari A 0,41166667 ini ditambah dengan nilai B 2,3333 itu dikalikan dengan nilai X dari elang, nilai 7. Nah, maka akan ketemu hasilnya 16,75. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Di sini ada summary report, summary outputnya. Untuk statistik dari linear regressionnya seperti ini. Ada multiple R, R square, adjusted R square, standard error, dan observation. Lalu ada ANOVA dan juga ada tabel di bawah ini, mulai dari yang menampilkan hasil mulai dari koefisien, standar error hingga upper 95%. Nah, untuk grafiknya sendiri, grafik dari nilainya akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke ranah clustering, tugas clustering. Nah, di sini untuk clustering sendiri kita mengklasifikasikannya ke dalam 3 grup. Untuk masing-masing grupnya sendiri kita ambil contoh sampel. Misal sampel yang pertama kita ambil di cluster yang pertama kita ambil nilai 5, nilai dari chicken dan juga nilai Y-nya 12. Lalu cluster kedua kita ambil sampel dengan nilai X dari fish 1,5 dan nilai Y-nya 5. Lalu cluster ketiganya kita ambil sampel dari tiger 3,25 dan juga nilai Y-nya 8. Nah, untuk pengklasifikasian dari kelasnya, dari klasternya, kita definisikan di sini dengan rumus SKRT. Kita ambil sampel dari sini, nilai dari X dikurangi nilai dari klaster yang pertama, X dari klaster yang pertama, pangkat 2, ditambah nilai dari Y pada tabel di sini, nilai dari Y dikurangi nilai dari Y klaster yang pertama, pangkat 2. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Hasil ini bisa disesuaikan dengan yang sampingnya sama. Kalau di sini kita ambil dari nilai X dari chicken, X dari nilai yang pertama, lalu dikurangi dengan nilai X dari klaster yang kedua, pangkat 2 ditambah nilai Y dikurangi nilai dari Y klaster yang kedua, pangkat 2. Maka akan muncul juga hasil seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan untuk yang klaster 1, 2, 3. Lalu juga bisa disesuaikan ke bawahnya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini.
Bisa dilihat di layar untuk hasilnya. Nah, untuk di sini, untuk pengklasifikasian kelas berikutnya itu bagaimana sih? Nah, pengklasifikasian kelas berikutnya seperti ini. Di sini untuk pengklasifikasian kelasnya kita menggunakan logical if. Nah, gimana cara menggunakannya? Kita gunakan di sini sama dengan if, rumus sama dengan if. Jika nilai dari pendefinisian klaster yang pertama di sini sama dengan nilai minimal dibandingkan nilai dari klaster pertama, satu, kedua, ketiga, itu maka dia termasuk kelas yang pertama. Dan jika nilai dari klaster yang kedua ini merupakan nilai minimum daripada tabel-tabel yang lainnya, misal tabel 1, 2, dan 3, maka dia termasuk kelas yang kedua. Nah, lalu else kelas yang ketiga. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, lalu bisa disesuaikan ke bawah dan hasilnya sama. Nah, lalu di sini akan muncul pengklasifikasian kelasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Chicken termasuk dalam kelas pertama, duck termasuk dalam kelas pertama, cat termasuk dalam kelas ketiga, begitu juga seterusnya. Nah, lalu di sini kita ambil klasternya, nilai klasternya, lalu kita ambil nilai rata-ratanya untuk kita lanjutkan ke klaster yang kedua. Nah, di sini untuk clustering kita bisa hanya menggunakan clustering yang pertama saja, ataupun jika kita rasa ingin mengklasifikasikan lebih spesifik lagi, semisal cluster yang pertama kurang cocok, maka kita bisa menggunakan cluster yang kedua. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini diambil nilai rata-rata dari masing-masing tabelnya. Nah, ini kan sudah keluar nilainya. Lalu kita masukkan nilai dari rata-ratanya ke dalam sini. Nah, setelah itu kita masukkan dari nilai klasternya ke sini. Kita lihat di sini. Nah, kita praktekkan lagi metode yang telah kita terapkan pada klaster yang pertama. Dan apabila kelasnya tetap atau tidak berubah, maka sampai klaster kedua ini kita bisa akhiri pengklasteran yang akan kita lakukan untuk mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, misal untuk kelas yang pertama ini muncul dan kelas yang kedua itu tadi muncul. Nah, kita lihat apakah kelas pertama dan kelas kedua ini sama atau berbeda. Nah, jika sama, kita akan menarik kesimpulan bahwa hewan tersebut termasuk dalam klaster yang telah kita tentukan tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan terkait klasternya, di sini klaster pertama ini termasuk ke dalam golongan vertebrata dengan klasifikasi hewan ternak. Hewan ternak berupa unggas dan untuk di sini sendiri mungkin dog ini jika kita masukkan ke dalam pengklasifikasiannya itu salah. Nah, mungkin dog ini bisa diganti dengan hewan yang lain, hewan jenis yang lain, agar termasuk dalam satu ciri yang sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk chicken, duck, terus pigeon, lalu eagle, ini termasuk dalam satu kelas yang sama, kelas vertebrata. Nah, di mana kelas vertebrata ini pengklasifikasiannya termasuk ke dalam kelas Aves, yaitu kelas unggas. Kelas unggas itu apa sih? Kelas unggas itu mereka hewan yang memiliki paruh dan memiliki sayap. Nah, untuk contoh hewannya sendiri seperti hewan burung-burungan seperti chicken, ayam, bebek, elang, dan juga lain sebagainya. Yang dimana ciri karakteristiknya dia memiliki paruh dan juga sayap. Seperti itu, teman-teman. Dan juga cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pengklasifikasian yang kedua, kelas yang kedua ini. Nah, untuk kelas yang kedua ini terdapat hasilnya itu eel, lalu fish dan juga frog, ikan, katak dan juga belut. Nah, ketiga hewan ini termasuk dalam klasifikasi klaster yang kedua, di mana klaster kedua ini adalah klaster cold blood atau cold blood ini bisa dikatakan darah dingin. Nah, cold blood itu apa sih? Cold blood itu adalah mereka hewan-hewan yang hidup di daerah perairan atau berdarah dingin. Nah, untuk klasifikasiannya, untuk lebih spesifik di dalam Kingdom Animalia, mereka termasuk dalam kelas amfibi dan juga pisces. Nah, di mana mereka termasuk kelas amfibi dan juga reptil-reptilan, seperti itu. Untuk cara berkembang biaknya mereka menggunakan cara bertelur dan untuk hidupnya sendiri. Kalau amfibi itu termasuk ke dalam hidup di dua alam, bisa di darat atau di air. Tapi untuk dominan di air. Dan juga untuk yang pisces, kelas ikan, itu termasuk hewan yang hidup di daerah perairan saja, seperti itu. Nah, untuk klaster yang ketiga, di sini terdapat cat, lion, tiger. Nah,
di mana ketiga hewan ini termasuk dalam pengklasifikasian klaster yang ketiga, di mana klaster yang ketiga ini termasuk dalam kelas Kingdom Animalia berupa hewan mamalia. Dia termasuk ke dalam Kingdom Animalia berupa klasifikasi Animalia. Animalia ini sorry, untuk pengklasifikasinya termasuk mamalia. Nah, mamalia itu apa sih? Mamalia itu hewan yang hidup di darat dan bukan hanya hidup di darat, hewan yang menyusui. Jadi hewan mamalia itu hewan yang menyusui begitu. Nah, itu tadi penjelasan terkait pengetahuan dari masing-masing kelasnya, dan mungkin cukup dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.